dimanapun kita berada, kembali lagi dalam program Morning Call Departemen Polkes GPIB bersama saya Pendeta Arin Theorina Sausle sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda di Pos Polkes Kanaan Barong Tongkok, Kutai Barat. Di saat ini saya berada di tengah-tengah gedung gereja yang dalam proses pembangunan untuk jemaat di Pos Polkes Kanaan Barong Tongkok. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa, minta bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah, kami boleh menikmati satu hari pertambahan hidup dan berkat kami. Kami sadar semua karena kasih sayang Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu mampu menjadi terang dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami juga mampu menyenangkan hati Tuhan. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, lantas kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 28 hingga yang ke-36. Namun kali ini saya akan membacakannya di ayat yang ke-34 dan 35 saja. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukacita dan penuh nikmat karena menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini mari kita melihat bahwa peristiwa kecil, hal kecil mampu berdampak besar dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika Bapak Ibu mampu melihat seekor rayap, jika ia terus-menerus bekerja sama dengan kawanannya untuk memakan atau menggerogoti serat-serat kayu, maka kayu-kayu itu lama-lama akan menjadi lapuk, sehingga binatang kecil ini mampu melakukan hal besar. Kemudian kebiasaan kecil yang akan berdampak besar seperti kita membiasakan diri kita berkata maaf, terima kasih, dan meminta tolong. Hal ini sederhana dan kecil, tetapi jika terus dibudayakan, maka menjadi besar di dalam pergaulan. Kemudian jika kita membiasakan tersenyum, atau senyuman itu kan hal yang kecil, tapi jika kita lakukan ketika orang marah, atau ketika orang lagi cemberut, atau orang lagi bersedih, kita senyum, maka hal kecil ini, dari senyuman ini dapat mengubah sikap hidup orang lain. Dan melalui perikop bacaan ini, kita akan kembali diajak oleh Allah melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya dari hal yang kecil tapi berdampak besar bagi kehidupan bangsa Israel dan berdampak besar bagi iman kita juga sebagai orang percaya di zaman saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop bacaan kita yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 28 hingga yang ke-36 merupakan gambaran tentang kondisi orang-orang Israel yang pada saat itu hidup dalam ketakutan karena orang-orang Filistin yang saat itu dipimpin oleh Goliat hadir dan bisa dikatakan mengancam kehidupan mereka. Namun di saat itu Daud hadir sebagai gembala, punya inisiatif yang baik, dia punya jiwa pelayanan yang baik, dan dia hadir dan menawarkan diri karena dia
Saul dengan mendengar penghinaan yang dilontarkan Goliat pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada saat itu Daud menawarkan dirinya untuk melawan Goliat. Namun keberanian yang ada dalam diri Daud merupakan hasil dari imannya, hasil dari didikan Tuhan melalui pengalamannya sebagai gembala kawanan domba-domba. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Daud tentu tidak diterima dengan tangan terbuka oleh Saul maupun kakak-kakak Daud pada saat itu. Lantas apa yang menjadi respon Saul pada saat itu? Yang menjadi respon Saul saat itu adalah merendahkan, karena menganggap Daud itu masih kecil atau masih muda dan tidak dapat melakukan hal yang lebih besar lagi seperti melawan Goliat yang merupakan orang yang memang berpengalaman dari muda dalam hal berperang. Dan kemudian kehadirannya pada saat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan berjumpa dengan Saul bukan karena keinginan Daud sendiri, melainkan Daud diperintahkan oleh orang tuanya untuk melihat kakak-kakaknya pada saat itu. Tapi apa yang terjadi bukan sambutan yang baik yang dialami oleh Daud, melainkan amarah yang keluar dari mulut kakak-kakaknya. Hal ini kita bisa baca di ayat yang ke-28, bagaimana sikap kakak Daud melihat apa yang menjadi inisiatif Daud pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam bacaan seperti yang kita baca pada pagi hari ini, sebagai kaum muda, sebagai orang muda, Daud hadir. Daud berinisiatif yang baik karena dia tidak senang mendengar bagaimana Goliat merendahkan bangsanya, merendahkan Allahnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita boleh melihat di ayat yang ke-31 dan di ayat yang ke-32 menjadi gambaran bagaimana proses pemanggilan Daud untuk menghadapi ancaman orang Filistin dan wujud iman yang jelas dari Daud di mana ia tunjukkan di hadapan Saul. Bapak Ibu, Daud tidak menginginkan orang Israel menjadi tawar hati. Daud tidak menginginkan orang Israel untuk tumbuh dalam ketakutan karena Goliat dan ancaman orang Filistin. Tetapi Daud mau orang-orang Israel boleh kuat, boleh tough, boleh berinisiatif untuk melawan. Hal ini tentunya karena dia percaya penyertaan Tuhan dalam dirinya. Di ayat 33 menjadi jawaban Saul atas sikap inisiatif dari Daud. Itu yang tadi saya katakan, bahwa Saul menganggap rendah kehadiran Daud. Dia menganggap dia muda, dia tidak bisa apa-apa. Tetapi hal itu dibuktikan oleh Daud. Hal ini yang menjadi poinnya untuk kita renungkan, bahwa hal kecil, pribadi yang kecil, pribadi yang muda Tuhan pakai untuk peristiwa iman yang luar biasa. Jemaat yang terkasih, kita lihat di ayatnya yang ke-34 dan sampai dengan 36, karena kebenciannya akan cemooh yang Goliat lontarkan dan orang Filistin lontarkan, maka Daud melihat Goliat itu tak lebih dari binatang buas yang sering ia hadapi ketika mengganggu kawanan domba yang ia ternakkan. Jadi ia memandang Goliat ini sebagai hal yang mudah saja untuk dilawan, bukan hal yang sangat sulit untuk dia lawan atau untuk dia hadapi. Tetapi yang menjadi poin penting untuk kita renungkan, bahwa ketika dia menganggap Goliat itu sebagai musuh yang biasa-biasa, bukan karena Daud sombong, tetapi karena dia percaya bagaimana Allah berdaulat di dalam dirinya, bagaimana Allah boleh hadir dan menjaga dirinya. Jadi ada keyakinan, ada kacamata iman yang Daud lihat, dan hal itu boleh kita lihat dan kita terapkan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Daud juga tersadar bahwa ketika ia mampu mengalahkan binatang-binatang buas, semua karena penyertaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih,
dari cerita atau dari perikop bacaan hari ini, hal-hal yang harus kita lihat adalah di dalam kehidupan ini sudah sangat jarang kita menemukan orang dengan inisiatif yang tinggi. Sangat jarang kita menemukan orang punya kepekaan terhadap pelayanan. Jarang kita melihat ada orang peka terhadap orang lain. Tapi yang sering kita lihat adalah banyak orang saat ini sedikit bekerja, tapi mau banyak pengakuan. Itu yang banyak terjadi, yang sering kita lihat hingga saat ini. Kita cenderung banyak mendapatkan orang yang sedikit bekerja, tapi banyak mau dapat nama. Daud bukanlah pribadi yang seperti itu. Daud adalah pribadi yang berani. Daud merupakan bibit unggul yang dipersiapkan oleh Allah melalui pola didikan orang tuanya yang mengajarkannya sebagai gembala kawanan domba yang profesional. Di dalam diri Daud ada service orientation yang sangat tinggi yang mendorongnya untuk terus melayani dengan inisiatif yang baik, tanpa dipaksa, tanpa didorong, tanpa ditarik, tanpa dipaksa dengan hal-hal yang keras, tapi lahir dari dalam hatinya sehingga dia berinisiatif untuk melakukan pelayanan yang ia bisa lakukan. Pertanyaannya, siapa yang menyangka pola didikan orang tuanya yang menyuruhnya ia melakukan penjagaan atas kawanan domba itu ternyata bermanfaat untuk peristiwa iman yang akan Allah nyatakan dalam kehidupannya dan bangsanya? Siapa yang mengira? Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya untuk direnungkan sebelum kita mengawali berbagai aktivitas kita, bagaimana jika kita ada di posisi Daud dan Saul? Apakah kita menjadi pribadi yang berinisiatif, ataukah kita menjadi pribadi yang merendahkan orang seperti Saul? Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, jika kita diperhadapkan dengan orang seperti Goliat, bagaimana mental kita? Mental seperti Daudkah atau mental seperti Saul? Pertanyaannya, bagaimana cara kita melawan Goliat-Goliat masa kini? Siapakah Goliat-Goliat itu? Orang di luar kita ataukah kita sendiri yang tanpa sadar terkadang meremehkan panggilan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya yang dipercayakan untuk bertumbuh di dalam iman dan mendidik anak-anak menjadi generasi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan? Melalui firman ini saya mau mengajak kaum muda dan para orang tua belajar. Bagi kaum muda, mari belajar dari Daud yang memiliki inisiatif dan servis orientasi yang baik sehingga dia bermanfaat bagi dirinya, bagi Allah, dan bagi bangsanya. Jika keberadaan kita sebagai orang tua, mari kita belajar dari Saul untuk tidak meremehkan kaum muda atas potensi diri yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, hendaknya kita membangun komunikasi atau dialog dalam pola didikan agar kita dapat menghadirkan generasi muda yang memiliki potensi diri yang baik, yang layak seperti yang dilakukan oleh orang tua Daud. Mari berikan ruang bagi kaum muda untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka. Mari berikan ruang itu kepada anak dan cucu kita. Percayakan semuanya pada mereka dan tentunya berdoa agar apa? Agar di masa muda mereka mendapatkan kasih Allah, mereka menyatakan profesional yang ada dalam diri mereka untuk hormat dan kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita satu di dalam doa untuk mengawali segala bentuk aktivitas pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih
Engkau kembali memberikan berkat rohani untuk kami baca, kami renungkan. Mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi Daud yang punya inisiatif dan servis orientasi yang baik, yang tinggi, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami sebagai kaum muda untuk dapat melakukan hal yang baik, profesional di mata Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua agar tidak seperti Saul, melainkan hadir seperti orang tua Daud yang mempersiapkan anak-anaknya dengan pola didikan yang baik, agar hal kecil dapat dinyatakan, dapat dilakukan, dan menghasilkan hal yang besar, tentunya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau berdoa bagi keluarga kami mau berdoa bagi orang tua kami mau berdoa bagi pasangan kami mau berdoa bagi anak cucu menantu kami. Tuhan Yesus berkenan kiranya memberkati keluarga kami, memberkati segala bentuk pergumulan, harapan, cita-cita dan cinta kasih dari keluarga kami ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami mohon kiranya Engkau terus memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa ketika kami hidup dalam pergumulan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kami mau Tuhan Yesus berkenan hadir menopang kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hibur kami. Terima kasih untuk setiap cara Tuhan bekerja melalui gereja-Mu. Kami dimampukan, kami dikuatkan, kami dihiburkan oleh firman-firman, baik dari morning call maupun night call, maupun hal-hal yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan di jemaat masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa, bersahati, berdoa bagi mereka dari tim Departemen Polkes yang menangani program morning call dan night call. Mereka yang menjadi koordinator, menjadi tim, Tuhan berkati mereka dalam tugas panggilan dan pengutusan. Tuhan berikan kasih sayang Tuhan, berikan kesehatan yang baik dan kekuatan yang baik. Begitu juga untuk fungsionaris majelis sinode yang boleh memberi diri dalam pelayanan yang ada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Bapa, di saat ini kami akan memulai aktivitas kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang bersekolah, baik kami yang melakukan aktivitas bersama keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Inilah doa kami ya Bapa, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.